Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, hai, bertemu lagi di pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial atau IPS kelas 7 semester 2. Nah, sebelumnya kita sudah belajar tentang kehidupan manusia pada masa praaksara. Untuk kali ini kita akan melanjutkan ke materi berikutnya, yaitu tentang kehidupan masyarakat pada masa Hindu-Buddha. Sebelum kita jauh ke materi, apa saja sih yang akan kita dapat dari materi ini? Pertama, tujuan pembelajarannya adalah mendeskripsikan perkembangan masyarakat Indonesia pada masa Hindu-Buddha. Dengan materi yang akan kita bahas, yaitu nanti kita akan membahas bersama tentang masuknya kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Lalu yang B, ada pengaruh Hindu-Buddha terhadap masyarakat Indonesia. Yang C, kita akan mempelajari kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha di Indonesia. Dan yang terakhir adalah kita akan belajar tentang peninggalan-peninggalan masa Hindu-Buddha. Baiklah, kita mulai dari yang pertama, yaitu masuknya kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Nah, setelah melalui masa praaksara, masyarakat Indonesia memasuki masa kehidupan baru, yaitu masa Hindu-Buddha. Masa ini seringkali disebut juga dengan masa klasik, yaitu awal masuknya unsur-unsur budaya India di Kepulauan Indonesia. Pada masa ini banyak kemajuan yang dicapai dalam pemikiran dan hasil-hasil budaya. Nah, bagaimana perkembangan masyarakat Indonesia pada masa ini? Mari kita ulik bersama. Silahkan kalian cermati peta jalur perdagangan ini. Nah, pada mulanya, pada awal Masehi itu, di benua Asia ada peradaban kuno yang berkembang secara pesat, yaitu kekaisaran dari Cina dan kerajaan di India. Kedua wilayah ini memiliki perdagangan yang sangat erat. Nah, hubungan dagang antara India dan Cina semula dilakukan melalui jalur darat yang dikenal dengan jalur sutra. Bisa kalian lihat dengan melihat garis warna kuning. Nah, itu yang disebut dengan jalur sutra. Nah, jalur ini kita lihat ya, membentang dari Cina melewati Asia Tenggara Tengah sampai akhirnya nanti di Eropa. Komoditi utama yang diperdagangkan adalah kain sutra dari Cina. Itulah mengapa jalur tersebut dinamakan jalur sutra atau tadi apa? Jalur darat. Nah, selain kain sutra, ada wewangian dan rempah-rempah juga menjadi komoditas yang sangat laris di Eropa. Akan tetapi, sejak awal abad Masehi, jalur itu dialihkan melalui laut karena situasi jalan darat di Asia Tengah sudah tidak aman, sehingga dialihkanlah melalui jalur laut tadi. Jalan laut yang terdekat dari Cina ke India yaitu melalui Selat Malaka. Peralihan rute perdagangan ini tentunya membawa keuntungan bagi masyarakat Indonesia. Ya, dari Selat Malaka tadi kita lihat ada peta. Nah, Kepulauan Indonesia menjadi daerah transit atau pemberhentian bagi pedagang-pedagang Cina dan pedagang-pedagang India. Masyarakat Indonesia juga ternyata ikut aktif dalam perdagangan tersebut, sehingga terjadilah kontak hubungan di antara keduanya. Nah, mulanya hubungan ini dengan kedua bangsa tersebut menyebabkan pengaruh Hindu-Buddha yang berasal dari India yang berkembang di Indonesia. Akan tetapi, sampai saat ini masih ada perbedaan pendapat mengenai cara dan proses masuknya kebudayaan Hindu-Buddha di Kepulauan Indonesia. Nah, ada beberapa pendapat teori mengenai masuknya keberadaan Hindu-Buddha di Indonesia, yaitu ada teori Vaishya, nanti dikemukakan oleh N.G. Krom. Yang kedua, teori Kshatriya, ada dikemukakan oleh 3 orang, yaitu C.C. Burke, Mukherjee, dan J.L. Mons. Yang ketiga, teori Brahmana yang dikemukakan oleh J.C. Van Leer. Dan yang terakhir adalah teori arus balik yang dikemukakan oleh F.D.K. Bos. Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah teori Vaishya. Teori ini dikemukakan oleh Nicholas Johannes Krom. Nah, dia berpendapat bahwa masuknya kebudayaan Hindu-Buddha
dibawa oleh pedagang India. Bisa diingat ya, Waisya ini dibawa oleh pedagang. Jadi kalau disingkat bisa saja menjadi Wagang. Waisya pedagang, bisa ya. Nah, para pedagang India ini mereka berdagang di Indonesia menyesuaikan dengan arah angin musim. Nah, sambil menunggu perubahan arah angin, mereka dalam waktu tertentu menetap di Indonesia. Kemudian selama menetap ini, akhirnya memungkinkan terjadinya perkawinan dengan perempuan pribumi. Mulai dari sinilah pengaruh kebudayaan India menyebar dan menyerap dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Yang kedua adalah teori kesatria. Nah, teori ini dikenal dengan 3 pendapat. Yaitu yang pertama adalah dari C.C. Burke bahwa golongan kesatria yang turut menyebarkan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Nah, para kesatria ini ada yang terlibat konflik dalam masalah perebutan kekuasaan di Indonesia. Lalu pendapat kedua adalah Mukherjee. Nah, teorinya juga sama dengan C.C. Burke tadi ya, yaitu mengatakan bahwa golongan kesatria dari Indialah yang membawa kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia dengan membangun koloni-koloni yang menjadi sebuah kerajaan. Pendapat ketiga dari J.A. Moyes mencoba menghubungkan proses terbentuknya kerajaan-kerajaan di Indonesia pada awal abad ke-5 dengan situasi yang terjadi di India pada abad yang sama. Nah, ada di antaranya para keluarga kerajaan di India Selatan melarikan diri ke Indonesia sewaktu kerajaannya mengalami kehancuran. Mereka itu nantinya mendirikan kerajaan di Indonesia. Yang ketiga adalah teori Brahmana. Teori ini dikemukakan oleh J.C. Van Leeuwen. Nah, dibawa oleh golongan Brahmana atau pendeta. Nah, pendapatnya didasarkan pada pengamatannya terhadap sisa-sisa peninggalan kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha di Indonesia, terutama prasasti-prasasti yang menggunakan bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa. Nah, karena hanya golongan Brahmana lah yang menguasai bahasa tersebut, sehingga sangat jelaslah di sini adanya peran Brahmana. Berbeda lagi dengan teori keempat, yaitu teori arus balik. Ini dikemukakan oleh V.D.K. Bose. Nah, teori ini berpendapat bahwa agama dan kebudayaan Hindu-Buddha disebarkan oleh bangsa Indonesia sendiri. Menurut teori ini, banyak pemuda Indonesia yang belajar agama Hindu-Buddha ke India. Nah, setelah memperoleh ilmu di India tadi, mereka kembali ke Indonesia untuk menyebarkannya. Selanjutnya kita ke materi kedua, yaitu pengaruh Hindu-Buddha terhadap masyarakat di Indonesia. Tentunya pengaruh ini terjadi dari berbagai aspek kehidupan masyarakatnya. Nah, perubahan-perubahan itu tampak dalam beberapa bidang. Bisa dilihat ya, ada pemerintahan, sosial, ekonomi, agama, dan kebudayaan. Nah, yang pertama di bidang pemerintahan. Nah, sebelum kebudayaan Hindu-Buddha masuk ke Indonesia, masyarakatnya itu dipimpin oleh seorang kepala suku yang dipilih oleh anggota masyarakat. Namun setelah kebudayaan Hindu-Buddha ini masuk, nah, terjadilah perubahan, yaitu kedudukan kepala suku diganti oleh raja, seperti halnya di India. Raja ini dianggap sebagai keturunan dewa dan dianggap sebagai puncak dari segala hal dalam negara. Yang kedua adalah bidang sosial. Nah, ini ditandai dengan munculnya perbedaan yang tegas antara kelompok masyarakat. Dalam masyarakat Hindu, pembedaan ini disebut dengan sistem kasta, yaitu penggolongan masyarakat berdasarkan tingkat derajatnya. Dampaknya itu sangat berbeda ya, karena adanya hak-hak antara golongan-golongan kasta yang berlainan, terutama pada hal pewarisan, harta, sanksi, dan kedudukan pemerintahan. Nah, kastanya ini yang pertama itu dipimpin oleh Brahmana atau pendeta, guru agama Hindu-Buddha, lalu nanti ada kesatria, jadi diisi oleh bangsawan atau prajurit. Nanti yang ketiga adalah Waisya, adanya pedagang, perajin, dan petani, dan yang paling bawah atau paling rendah adalah sudra, yaitu rakyat biasa seperti pekerja, rendahan, buruh, budak, dan pembantu.
Yang ketiga adalah di bidang ekonomi. Nah, salah satu terbentuknya jalur perdagangan melalui laut tadi yang sudah kita bahas sebelumnya ya. Jadi kan menghubungkan antara India dengan Cina, sehingga menyebabkan perdagangan di Kepulauan Indonesia. Ingat ya. Nah, karena adanya kegiatan perdagangan di Indonesia ini sehingga menyebabkan peningkatan perekonomian di Indonesia sendiri. Nah, daerah pantai timur Sumatera menjadi jalur perdagangan yang ramai dikunjungi para pedagang. Kemudian dari sini juga muncullah pusat-pusat perdagangan yang berkembang menjadi pusat kerajaan. Lalu yang keempat adalah di bidang agama. Nah, dengan tersebarnya agama Hindu-Buddha, banyak masyarakat di Indonesia yang menganut agama Hindu-Buddha, seperti menyembah dewa atau patung. Nah, meskipun demikian, sistem kepercayaannya terhadap roh halus yang sudah berkembang sejak masa praksana tidak punah. Yang terakhir adalah bidang kebudayaan. Nah, bidang ini dipengaruhi oleh masuknya kebudayaan dan agama Hindu-Buddha ke Indonesia yang menyebabkan terjadinya perpaduan dua kebudayaan atau disebut akulturasi. Nah, akulturasi ini yaitu perpaduan antara kebudayaan asli Indonesia dengan kebudayaan Hindu-Buddha, kemudian menghasilkan kebudayaan baru yang memiliki ciri khas dan masing-masing kebudayaan tersebut. Contoh akulturasinya terbagi jadi 3, bisa dari seni bangunan, seni rupa dan seni ukir, dan sastra dan aksara. Nah, contoh dari seni bangunan ini yaitu bentuk bangunan candi di Indonesia yang umumnya merupakan bentuk akulturasi antara budaya Hindu-Buddha dengan unsur budaya asli Indonesia. Bangunannya yang megah, patung-patung perwujudan dewa atau Buddha, serta bagian-bagian candi dan stupa adalah unsur dari India. Sedangkan bentuk candi-candi di Indonesia pada hakikatnya adalah punden berundak yang merupakan unsur dari Indonesia asli. Nah, yang kedua adalah seni rupa dan ukir. Masuknya pengaruh Hindu-Buddha membawa perkembangan dalam bidang seni rupa, seni pahat, dan seni ukir. Hal ini dapat dilihat pada relief atau seni ukir yang dipahatkan pada bagian dinding candi. Misalnya, relief yang dipahatkan pada dinding-dinding pagar Langkan di Candi Borobudur yang berupa pahatan riwayat Sang Buddha. Yang ketiga adalah sastra dan aksara. Berkembangnya karya sastra, terutama yang bersumber dari Mahabharata dan Ramayana, melahirkan seni pertunjukan wayang kulit. Isi dari cerita pertunjukan ini biasanya mengandung nilai-nilai yang bersifat mendidik. Nah, ceritanya dalam pertunjukan wayang berasal dari India, tetapi wayangnya asli dari Indonesia. Selain itu ada tokoh-tokoh pewayangan khas Indonesia, misalnya tokoh punakawan seperti Semar, Gareng, Bagong, dan Petruk. Untuk aksaranya sendiri yaitu adalah ada bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa pada prasasti yang peninggalan di Indonesia. Oke, cukup sekian pembahasan kita hari ini. Kita lanjutkan di video pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Mohon maaf jika banyak kata yang salah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.